Halo Pak Tri dan teman-teman, nama saya Joshua, saya dari 11 3C3 dan pada hari ini saya akan memberikan cara-cara atau langkah-langkah cara konfigurasi VLAN. Di sini saya akan menjelaskan topologi pada mikrotik yang akan saya jelaskan di sini. Nah, pertama itu saya menggunakan ISP yang disambungkan secara wireless lewat VLAN ke mikrotik 1. Nah, mikrotik satunya ini yang akan menjadi wireless routernya. Lalu disambungkan ke mikrotik keduanya yang menjadi switch. Nah, disambungkannya melewati kabel UTP dengan dari port Ether 3 ke Ether 2. Lalu di bawahnya ini akan disambungkan juga ke 3 PC. Nah, di PC pertama menggunakan ID VLAN 10, yang kedua pakai 10 juga, yang ketiga pakai 20. Nah, di sini ada dua ruang yang akan saya pakai, yaitu ruang 1 dan ruang 2. Dan di IP ruang satunya itu 192.168.3.27 dengan /29. Di ruang kedua IP-nya 192.168.4.27/30. Lalu kita lihat di sini SSID-nya, karena saya memakainya di sekolah, jadi saya memakai yang sudah disediakan oleh dari lab, yaitu dengan nama SSID Traverse Academy dengan password 1 sampai 8. IP-nya bisa dilihat 192.168.2.26 dengan /24. DNS-nya 192.168.2.1, dan ini akan ada dua DNS, yang satunya 202.51.76.9. Untuk gateway-nya sama aja kayak DNS-nya tadi, 192 sampai yang titik 1 ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa saja perangkat-perangkat yang akan saya pakai untuk konfigurasi VLAN pada hari ini. Jadi di sini kita sebenarnya membutuhkan minimal 2 kabel UTP untuk konfigurasi. Lalu kita lihat di sini ada 2 mikrotik juga. Kita minimal juga butuh 2 mikrotik. Lalu yang jelas kan kita tetap butuh kabel powernya untuk mikrotiknya. Nah, nanti juga yang pasti kita membutuhkan komputer atau laptop untuk mengkonfigurasinya, dan nanti juga kita membutuhkan 2 aplikasi penting, yaitu Winbox dan Command Prompt. Pertama, reset kedua mikrotik secara hardware menggunakan tusuk gigi, lalu sambungkan 2 kabel UTP yang telah kita siapkan sebelumnya. Sambungkan kabel UTP ke PC di Ether 5 untuk wireless router, lalu sambungkan kabel UTP yang satu lagi untuk di Ether 2 nya wireless router ke Ether 1 nya switch. Lalu reset configuration mikrotik sebelum kita merubah identity kita. Ubah identity seperti yang ada di dalam video. Masuk ke menu wireless, pilih security profile dan klik 2 kali di defaultnya. Lalu atur WPA dan WPA 2-nya. Pindah ke WiFi interface, enable di WLAN-nya, lalu klik 2 kali. Tekan scan, lalu pilih WLAN 1 untuk menyambungkan ISP ke WLAN satunya. Masuk ke interfaces, VLAN, lalu tambahkan ruang 1 dengan VLAN ID 10 dan di interface Ether 2, lalu lalu bikin ruang 2 dengan VLAN ID 20 dan interface Ether 2 juga. Masuk ke IP addresses, lalu buatlah 3 IP. IP pertama dibuat untuk interface ke WLAN 1. IP kedua dibuat untuk interface ke ruang 1, dan IP ketiga untuk interface ke ruang 2. Masuk ke DNS dan berikan 2 IP DNS yang sesuai dengan di dalam video.
Lalu pergi ke roots dan tambahkan IP gateway yang seperti juga di dalam video. Masuk ke DHCP server, lalu tekan DHCP setup dan buatlah setup untuk ruang 1 dan ruang 2. Pastikan dua-dua dari setup itu valid untuk IP-nya. Lalu pergi ke firewall, masuk ke NAT, tambahkan lalu ubah ke SRC NAT dengan out interface bulan 1 dan ke action, lalu pilih masquerade. Setelah ini pindahkan kabel port 5 yang ada di wireless router ke port 5 nya switch. Reset configuration kembali untuk di MikroTik switch, lalu langsung ubah identity tapi dengan huruf akhir SW. Lalu masuk ke bridge, tekan plus, langsung apply OK. Lalu masuk ke portnya dan buatlah interface dari Ether 1 sampai Ether 4. Lalu pindah ke switch, masuk ke port dan atur Ether 1 sampai Ether 4 sesuai seperti di dalam video. Pastikan di VLAN ID-nya Ether 2 dan Ether 4 memiliki VLAN ID yang sama. Masih di switch, pindah ke VLAN, lalu tambahkan VLAN ID 10 dan tambahkan juga 3 Ether, yaitu Ether 1, Ether 2, dan Ether 4. Lalu setelah itu apply dan copy di keduanya ini, ubah ke VLAN ID 20 dan taruhkan Ether 1 dan Ether 3. Setelah selesai konfigurasi, pindahkan port 5 ke port 3, lalu buka command prompt untuk mengecek IP-nya apakah kita sudah dapat atau belum. Lalu setelah sudah mendapatkan IP, pindahkan ke Ether 2. Pastikan setelah kita IP config sekali lagi, kita sudah menemukan IP yang berbeda, bukan IP yang sama, dan dengan begitu konfigurasi kita sudah berhasil.